Sobat RH sekalian, Sobat RH sekalian, saya sekarang sedang berada masih di Pokhara, yaitu 30 sampai 35 menit penerbangan dari Kathmandu, ibu kota Nepal. Di sini sudah pukul berapa? 16.56. Suasana mulai enak, mulai dingin ya. Dan nanti pada bagian akhir saya akan kelilingkan ya gambarnya kepada sobat era sekalian, dan mudah-mudahan koneksi makan dan minum ya. Jarak sangat bergantung koneksi internet juga sobat era sekalian, dan juga dunia ketiga seperti Nepal ini itu tidak terlalu ya. Pernah kita mau live di restoran di Austria, langsung dibilang, wah ini restoran katanya, kalau mau live bayar. Ini cukup pesan burger ya, apa istilahnya, mushroom ya, burger, cukup kita live di sini ya, dengan latar belakang yang indah seperti ini. Bismillah. Dan juga nggak terlalu mahal ya burgernya. Berapa mil burgernya mas harganya? 50 ribuan lah ya, kurang lebih sama di Indonesia, karena Nepal bukan negara yang lebih kaya dibandingkan Indonesia, justru jauh lebih miskin negara ini. Pendapatan per kapitanya itu kalau tidak salah cuma 1000-an saja, bandingkan dengan Indonesia yang 5 ribuan. Jadi orang Indonesia lebih kaya daripada orang Nepal. Jangan bandingkan dengan Singapura yang 12 kali lipat dari Indonesia. Jadi wajar saja kalau kita, orang lain melihat kita underestimate di luar negeri ya, karena memang ekonomi kita masih di bawah. Dan sobat era sekalian, ini ada komentar menarik dari Hendardi yang mengatakan dari Setara Institute bahwa kemarin itu reshuffle terburuk di ujung pemerintahan Presiden Jokowi. Kenapa reshuffle terburuk? Ya karena dia anggap cuman melayani kepentingan saja, melayani kelompok Jokowi saja, dan tidak dimaksudkan untuk tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau mencari calon yang terbaik. Itu yang kritikan oleh Hendardi di dalam berita ini ya. Oke, coba kita bacakan sedikit ya. Ketua Dewan Nasional Setara Institute merupakan peragaan politik terburuk dan wakilnya. Hendardi, orang di Indonesia itu tak menunjuk menteri komunikasi dan informasi yang lebih baik dari Johnny G. Plate dan tak punya kapasitas di bidangnya. Bukannya mencari sosok menteri dan berintegritas sebagai antitesis pejabat sebelumnya, Jokowi justru menunjuk sosok tidak punya kapasitas dan rekam di bidang yang dibutuhkan Kemenkominfo, tuturnya. Menurut Hendardi, orang-orang yang ditunjuk presiden mengisi jabatan di pemerintahan saat reshuffle kabinet itu adalah perpanjangan tangan dari kelompok Jokowi. Jabatan baru itu adalah Jokowi yang menjadi jangan mewujudkan kehendak-kehendak pribadi kelompoknya. Presentasi partai koalisi yang didiskusi sehat, kata dia. Menilai reshuffle yang dilakukan Jokowi dasi kapital dan infrastruktur politik semata. Untuk pemilu kepentingan politik, hak prerogatif melekat pada seseorang orang Jokowi telah dijalankan secara plural, secara absa, tetapi membawa manfaat bagi Republik, ucapnya. Luar biasa ya, saya kritik keras dari Hendardi, entah dia masih menjadi penasihat Kapolri atau tidak ya. Padahal Hendardi, hak prerogatif yang dimiliki Jokowi bisa melekat dan diperoleh melalui publik dalam pemilihan umum. Ia menilai Jokowi sedang mempersiapkan hal di keluarga dan partai politik.
Jokowi tidak hanya sedang sibuk menyiapkan untuk melanjutkan banyak kehendak kekuasaan, tetapi juga menyiapkan kelompok asuhan lintas parpol yang bisa dijadikan pelindung setelah habis masa jabatannya, ujar Hendardi. CNN Indonesia menghubungi tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin dan staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini untuk mengklarifikasi kritik dari Setara, namun yang bersangkutan belum merespons. Ya, kalaupun direspon juga, pasti mereka menolak. Jokowi pada reshuffle kali ini melantik seorang menteri baru, 5 wakil menteri, wamen, serta 2 anggota Dewan Pertimbangan Presiden Negara. Mereka yang dilantik adalah Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Projo Budi Aristiadi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate yang dilantik menjadi Wakil Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Wamendes PDTT menggantikan posisi Budi Ari. Lalu posisi Kominfo Desi Nezar Patria, Pahala Mansuri menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Selanjutnya Wamen BUMN oleh Rosan Roslani, Wamenek oleh Saiful Dasuki menggantikan Zainud Tauhid Saadi. Selain pembantu di dalam kabinet, pada hari yang tegas mengungkap alasan dia memilih Budi Aris sebagai Menkominfo. Jokowi hanya mengatakan itu pemerintahan yang tinggal 1,5 tahun di proyek itu karena menyangkut pelayanan daerah. Budi Ari didampingi oleh Nezar Patria yang juga staf khusus Erick Thohir ya. Ya, saudara sekalian, sepenuhnya setuju kalau kita mau jujur ya, mau ngomong apa adanya untuk menyelesaikan program akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi sepertinya 2 hal saja, mengaksi orang-orang yang selama ini katakanlah berjasa kepada Presiden Jokowi ya, termasuk juga misalnya One Team Press itu tidak hanya berjasa, punya hubungan-hubungan bisnis dengan keluarga ya, dan juga orang lama ini loyal mendukung Presiden Jokowi seperti Budi Ari dari Projo. Dan kita tahu bahwa pada kegiatan-kegiatan lawan saja, rasanya kegiatan yang terkait dengan desa tertinggal kita tidak lihat menonjol. Entah kurang publikasi, karena yang kita tahu yang dipublikasikan adalah manuver-manuver Projo Aris untuk mengadakan misalnya menggelar yang namanya rembuk nasional dan lain sebagainya, musyawarah rakyat dan sebagainya ya. Dan ya tapi bagaimana lagi? Makanya analisis saya, Budi Ari dan Nezar Patria tidak disiapkan untuk melaksanakan program yang baik Kominfo, tapi mengawal pemilu 2024 dalam tanda kutip jegal. Nah, saya berbaik dan berburuk sangka dalam konteks ini. Jadi berbaik sangkanya adalah mudah-mudahan Budi Ari, Nezar Patria adalah orang-orang yang betul-betul committed terhadap demokrasi seperti yang saya sampaikan. Kalaupun tidak, ya apa boleh buat. Lalu ada Roslani yang juga sepertinya gengnya Erick Thohir menjadi wakil menteri BU. Pergengan itu menjadi sangat penting. Lagi-lagi barangkali untuk Erick Thohir juga, misal sobat era sekalian, ketika Erick Thohir betul-betul diangkat menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto, maka barangkali Roslani akan menggantikan sebagai Menteri BUMN yang direkomendasikan Erick Thohir ketimbang misalnya digantikan oleh wamen satunya Kartiko Wiryatmojo. Itu analisis saya, karena Roslani ya satu geng juga dengan Erick Thohir. Lalu di Kominfo ditunjuk jadi wakil presiden, bisa jadi dia akan meninggalkan pos itu demi berkonsentrasi untuk
tetapi dia masih punya kaki di BUMN dan kaki di Kominfo paling tidak. Atau secara umum bahwa Jokowi dan Erick Thohir, Prabowo barangkali akan menjadi angle yang akan berusaha memenangkan pasangan Prabowo, tidak tahu. Karena tidak mungkin presiden itu dua. Jadi ketimbang dia pusing mau memenangkan siapa, baik barangkali ya, tidak memenangkan siapa-siapa dan berusaha menjadi presiden yang terbaik, yaitu tidak berpihak kepada pasangan calon mana. Yang kritis, ya saya tidak tahu apakah masih posisinya sebagai penasehat ahli Kapolri, tapi apa yang dikatakannya menurut saya sama sekali tidak keliru ya. Oke, sobat, ada beberapa dari sobat RH sekali. Setelah PAL mau ke negara mana lagi pulang? Modalnya pertama pulang, kedua ya rindu tanah air ya. 15 hari besok doakan ya. Sudah ke keliling ini ya. Muter videonya ya. Resikonya ya. Muter-muter videonya. Jadi harga lebih murah sini di Nepal atau di sini bang, yang murah di Nepal sebenarnya. Tetapi kan tetap untuk orang asing ya sama aja, karena kita kemana-mana pakai harga orang asing kan, karena pakai asing ya dimahalin lah, ya. Kalau misalnya lokal masnya 50 ribu, 40 ribu, 50 ribu kalau untuk kegiatan-kegiatan. Kemudian lagi ya. Bang, motif dan ormas relawan minta jatah menteri wamen itu apa? Motifnya cari duit, kan konon pendapatan komisaris jauh lebih gede. Harusnya kursi itu diisi oleh yang ahli di bidangnya. I don't know exactly ya. Pertama, yang harus kita pahami, wakil menteri bisa menjadi komisaris. Jadi dia bisa jadi wakil menteri. Itu yang terjadi ala Mansuri ya. Ya wakil menteri BUMN komisaris. Itu yang terjadi di Kartika Wiryaatmojo, dia wakil menteri, di komisaris juga. Patria, saya tidak tahu dia komisaris apa, tetapi dia komisaris Pegadaian, tetap dia bisa jadi komisaris, kan bisa naik jadinya ya, kan wakil menteri. Jadi itu yang jadi malah ya. Jadi, tapi untuk jabatan menteri, ya mungkin makomnya lain ya. Mungkin untuk jabatan menteri itu ada orang-orang yang tidak peduli lagi soal uang barangkali. Atau jangan-jangan bisa jadi kalau kemudian menjadi broker di dalam bisnis kekuasaan dan pemerintah, kita saudara sekalian, kalau kita bicara tentang money in ya, itu unlimited ya. Tidak hanya bicara tentang uang 1-2 juta, 1-2 miliar, tapi 1-2 triliun. Soalnya, apalagi kalau kita bermimpi menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Itu saja sobat sekalian. Sebelum saya menutup perbincangan ini, tampakkan alam sedang duduk di sini indahnya pun Allah Akbar ya. Tapi karena ini negara berkembang, negara maju ya, to some extent ya gayanya masih gaya puncak lah. Tempatnya nggak elit gitu ya. Tapi pemandangannya indah sekali ya. Oke. Sobat era sekalian, saya mau perlihat gambar yang saya harus perlihatkan ya. Oke, sobat era sekalian, oke. Itu gambarnya ya. Saya disuruh senyum padahal saya masih live. Mudah-mudahan live-nya ya. Waduh, di sana live ya. Saya mohon maaf sekalian, saya di sini masih baru jam 4, jam 5 sekarang ya. Ini tempatnya ya, indah sekali. Kalau ada bunyi-bunyi itu
itu bunyi kuil Buddha ya. Di sini mayoritas Hindu sesungguhnya, tapi kebetulan sekarang sedang kuil Buddha ya. Jadi, lihat ada pegunungannya ya. Kemudian selain pegunung ada danau yang kebersihan yang sering sekali ya tidak mereka perhatikan secara baik. Nah, tetapi mungkin itu juga yang buat tempat ini jadi tidak terlalu mahal. Karena kalau kalau misalnya segala public facility-nya minta ampun mahalnya kan kalau kita ke sini, seperti Santorini di Italia, di Yunani Santorini, tetapi saya sana terus terang saja pilih ke Nepal karena tertarik dengan Himalaya dan juga tertarik alam yang indah terutama di Pokhara katanya. Tapi sayang sekali ya tadi soal dan infrastruktur pariwisata yang barangkali dari memadai ya Sobat RHN. Kendati demikian ya luar biasa. Jadi bagaimana kita sesungguhnya di alam dengan menjaga kebersihan ini environment perspektif Sobat RH sekalian. Ya itu saja semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.